Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Risneni dari SD Negeri 24 Salemba, PGRI Ranting Loka. Saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berjudul Penerapan Tipek dan Model Pembelajaran Abad 21 pada Proses Belajar Mengajar. Dalam hal ini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau lebih dikenal dengan Problem Based Learning. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, di masa pandemi seperti ini kita harus ekstra menjaga kesehatan, seperti menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sesering mungkin mencuci tangan. Baiklah nak, ibu akan absen dulu ya. Untuk hari ini giliran kelompok B ya. Ahmad Dwi Krisna, Hadir Bu. Rayul Rasbi, Hadir Bu. Faukia Mukarrama, Arina Khaira, Hadir Bu. Syahrani, Hadir Bu. Nur Syaban. Oh, tadi sudah izin sakit. Nur Syaban dan Alivia Putri izin sakit. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Nak Krisna dipimpin doanya. Berdiri siap. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar Sukani Rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa kegiatan kita di awal pembelajaran yaitu melakukan kegiatan literasi. Silahkan anak-anak sekalian membaca terlebih dahulu buku yang ingin dibacanya. Baiklah, dari yang telah kalian baca tadi, siapa yang ingin mengajukan tangan terlebih dahulu menjelaskan apa yang dibacanya? Ya, Raihul, silahkan. Saya membaca tentang cita-cita. Untuk meraih cita-cita, kita harus berusaha keras. Ya, bagus, silahkan duduk. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di buku tematik mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benih-benih, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang segi banyak. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak siswa kalian setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu pertama, menjelaskan jenis-jenis segi banyak. Yang kedua, anak-anak sekalian diharapkan mampu memerinci sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian diharapkan mampu menganalisis contoh yang termasuk segi banyak beraturan dan contoh yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Nah, seperti apa segi banyak itu? Untuk lebih memahami dan lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak sekalian diharapkan untuk mengamati video tersebut. Selamat pagi, bagaimana
kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi bangun segi banyak. Nah, seperti apa segi banyak itu? Yuk, sama penjelasan ibu guru. Terpelajari adalah segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis yang memiliki paling sedikit 3 sisi dan 3 sudut. Ini adalah contoh dari bangun segi banyak. Nah, kita lihat yang pertama. Ini terdiri atas 6 sisi dan 6 sudut. Jadi termasuk dari contoh segi banyak. Selanjutnya ini gabungan antara persegi dan segitiga. Ini gabungan antara persegi panjang. Nah, ini yang pertama hanya memiliki 1 sudut. Jadi jelas bukan segi banyak. Selanjutnya ini terdiri dari beberapa sisi dan beberapa sudut, namun tidak tertutup. Selanjutnya kita kenali jenis-jenis segi banyak. Yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ini dia contohnya, seperti segitiga sama sisi, ini semua sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Kemudian ada persegi, sama seperti segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya itu sama panjang. Kemudian ada pentagon, segi lima, persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki sudut yang sama besar, yaitu semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Namun tidak semua sisinya sama panjang. Selanjutnya adalah trapesium. Trapesium ini juga memiliki sudut yang berbeda dan sisinya juga tidak semua sama panjang. Kemudian jajar linjang, lalu segitiga sama kaki, kemudian layang-layang. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Ini ada juga 2 contoh yang juga merupakan segi banyak tidak beraturan. Itulah tadi anak-anak yang bisa ibu sampaikan, mulai dari pengertian segi banyak, yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak, juga jenis dari segi banyak, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, beserta contohnya masing-masing. Bangun segi banyak adalah bangun yang tiap sisinya dibatasi oleh garis dan memiliki paling tidak 3 sisi. Bangun segi banyak ini terbagi atas 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan ini setiap sisinya sama panjang dan setiap sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, tidak semua sisinya sama panjang dan tidak semua sudutnya sama besar. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Anak-anak sekalian, silakan mengerjakan LKPD ini sesuai petunjuk yang diberikan, beserta bahan-bahan yang sudah disampaikan sebelumnya untuk kalian bawa ke sekolah. Apakah semua bahannya sudah siap? Sudah. Ya, bagus. Dari LKPD ini ada banyak contoh bangun segi banyak. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Silakan memilih 2 bangun, lalu kalian tentukan apakah persamaan dan perbedaannya. Nah, dari contoh yang telah kalian pilih tadi, menurut Syahrani, yang manakah yang termasuk segi banyak beraturan dan yang mana yang termasuk segi banyak tidak beraturan? Segitiga sama sisi adalah segi banyak beraturan. Segitiga sama kaki adalah segi banyak tidak beraturan. Kia, apa persamaan dan perbedaannya, nak? Ini segitiga sama sisi dan sama kaki. Persamaan keduanya yaitu sama-sama memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sedangkan perbedaan keduanya adalah segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Sedangkan segitiga sama kaki hanya 2 sisinya yang panjang. Ya, apa yang disampaikan tadi temannya sudah benar, bahwa segitiga sama sisi dan segi banyak memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sedangkan perbedaannya, sama sisi semua sisinya sama panjang,
sedangkan sama kaki hanya dua sisinya yang sama panjang. Kemudian, ketika Syarani memilih yang mana segi banyak beraturan dan tidak beraturan, betul juga bahwa segitiga sama sisi adalah contoh segi banyak beraturan dan segitiga sama kaki adalah contoh segi banyak tidak beraturan. Beri aplaus untuk temannya. Kan, jadi pada LKPD ini ada perintah agar kalian membuat sebuah poster atau hasil karya yang memberikan contoh mana segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Anak-anak sekalian bisa memilih minimal 2 bangun datar yang terdapat pada gambar. Lalu tentukan yang mana segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Bagaimana hasil karyanya? Apa sudah selesai? Selesai. Baik. Kelompok yang mana dulu yang ingin menampilkan di depan? Saya dulu. Oke, bagus. Silakan, Alina dari kelompok 2. Contoh segi banyak beraturan, segitiga sama sisi dan persegi. Contoh segi banyak tidak beraturan, persegi panjang dan segitiga sama kaki. Ya, bagus. Silakan duduk, Nak. Beri aplaus untuk temannya. Selanjutnya, siapa yang ingin mengomentari penampilan dari temannya? Ya, silakan Krisna. Menurut saya gambarnya sudah bagus dan rapi. Bagus. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ya, silakan. Contoh segi banyak beraturan, segitiga sama sisi dan persegi. Contoh segi banyak tidak beraturan, trapesium dan persegi panjang. Ya, bagus. Silakan duduk. Beri aplaus untuk temannya. Saya silakan amati di atas. Di atas adalah soal untuk evaluasi. Jadi anak-anak sekalian silakan dikerjakan evaluasi di atas berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan di buku tulisnya. Nah, anak sekalian, dari apa yang kita pelajari hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan Alina. Yang saya simpulkan hari ini adalah persegi banyak beraturan, segitiga sama sisi dan persegi. Contoh segi banyak tidak beraturan, persegi panjang dan segitiga sama kaki. Ya anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Banyak adalah bangun datar yang memiliki semua sisi tertutup dan memiliki paling tidak 3 sisi sudut. Kemudian segi banyak ini terbagi atas 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Contoh segi banyak beraturan yaitu segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan. Contoh segi banyak tidak beraturan yaitu segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, dan persegi panjang. Sekalian, karena tadi kita sudah membuat karya, tentu ada sampah di sekitar kita. Jangan lupa program Nusa yaitu lihat sampah, ambil. Bagus. Silakan ambil sampah di mejanya lalu dibuang di tempat sampah. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan belajar tema 5 pada pertemuan berikutnya. Saya harap anak-anak sekalian tetap mempelajari apa yang kita pelajari hari ini di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Kak Krisna kembali dipimpin doanya. Diri siap. Berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penayangan videonya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.